sore pemirsa, kembali bersama saya Zenita Ayu Maharani di acara Radar Berita Mingguan. Pemirsa, 3 cottage di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara hangus seusai kebakaran pada Minggu 21 Agustus lalu. Saat ini area terdampak tengah diisolasi. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho menyampaikan, sejauh ini penyebab masih dalam penyidikan polisi. Eko mengatakan api terlihat di satu cottage Putri Duyung Ancol pada pukul 5 sore, Minggu 21 Agustus 2022. Akibat kebakaran tersebut, 3 cottage hangus. Adapun 2 mobil yang terparkir di area tersebut ikut hangus terbakar. Berdasarkan laporan warga, Damkar Jakarta Utara kemudian merapat ke lokasi kebakaran di Jalan Lodan Timur, Taman Impian Jaya Ancol, Padegaman, Jakarta Utara. Terdapat 12 unit mobil damkar dan 60 personel yang turun ke lokasi kebakaran. Eko mengatakan kondisi angin cukup kencang di kawasan Ancol sehingga kebakaran cepat merambat ke cottage lain. Damkar Jakarta Utara berhasil memadamkan api di Putri Duyung Cottage Ancol sore hari pukul 6:15. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Saat ini operasional Ancol dan Putri Duyung sudah kembali normal, namun area terdampak diisolasi. Selanjutnya di berita kedua ada ditemukannya pasien monkeypox atau cacar monyet di Jakarta beberapa hari lalu hanya menjalani isolasi mandiri atau isoman tanpa dirawat secara intensif. Satu pasien asal DKI Jakarta berusia 27 tahun terkonfirmasi positif cacar monyet pada Sabtu 20 Agustus 2022. Pasien tersebut merupakan seorang laki-laki dan usai melakukan perjalanan ke luar negeri pada 8 Agustus 2022. Usai dari luar negeri, pasien mengalami demam serta adanya pembesaran kelenjar lymph. Pasien mengalami timbul cacar atau ruam-ruam di muka, telapak tangan, kaki, dan sebagian di sekitar alat genital. Pasien dalam keadaan baik-baik saja atau gejala ringan. Ia tidak dirawat di rumah sakit, hanya melakukan isolasi mandiri di rumah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dias Dwi Oktavia, menjelaskan kebijakan melakukan isoman diperbolehkan selama kondisinya memungkinkan. Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta belum menyediakan isolasi secara khusus. Pihaknya mengaku masih mengikuti kebijakan yang dibuat dan sudah ditetapkan. Teknis isoman monkeypox sama dengan isoman COVID-19, yakni dipisahkan dari yang belum tertular. Monkeypox dengan COVID-19 merupakan sama-sama virus yang menular, namun mempunyai jalur penularan yang berbeda. Penularan cacar monyet melalui saluran pernafasan droplet ada yang kontak lensi, kontak langsung, dan yang ada lensinya. Selanjutnya di berita terakhir ada 3 anggota kepolisian sektor Polsek Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur diamankan di markas kepolisian daerah Mapolda Jatim. Ketiganya diketahui positif narkoba usai menjalani tes urin yang diadakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jatim pada Rabu 24 Agustus malam. Pada Selasa 23 Agustus, 5 anggota Polsek Sugodono, Sidoarjo diamankan. 3 diantaranya positif narkoba jenis sabu. Salah satunya ialah AKP 1 Ketus Agus Wardana yang sebelumnya menjabat Kapolsek Sugodono. Sebelumnya akhirnya dicopot. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto mengatakan temuan itu berawal dari diadakannya tes urin mendadak kepada 30 anggota Polsek Sukomanunggal. Menurut Dirmanto, Propam masih menanti hasil uji laboratorium terhadap urin dari 5 anggota Polsek Sukomanunggal yang menunjukkan hasilnya samar. Terkait dengan 3 anggota Polsek Sukomandungkal positif narkoba, Dirmanto menjelaskan bahwa penyidik tidak menemukan sabu maupun alat isap di Polsek Sukomandungkal. Bidang Propam Polda Jatim akan terus melakukan operasional penegakan disiplin kepada satuan atau jajaran yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita Mingguan kali ini. Saya Zenita Ayu Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.